Semoga kita semua diberikan kesehatan oleh Allah, keberkahan, rezeki yang dicukupkan sehingga bisa tenang dan menyelesaikan ibadah bulan Ramadan sampai akhir nanti dan menjadi salah satu simpanan pahala kita nanti kelak di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, setiap hari para khotib memberikan ilmu-ilmu yang bermanfaat buat kita, baik khotib yang dari mujahidin maupun yang dari luar. Kita berterima kasih. Banyak ilmu yang selalu kalau kita sholat di masjid ini memberikan banyak ilmu bahwa agama Islam yang kita anut ini adalah agama yang syariatnya paling lengkap. Betul ya Pak? Dari mulai makan ada doanya, dari mulai masuk kamar mandi ada doanya, mau pergi ada doanya, semua, mau tidur juga ada doanya, semua diatur. Termasuk ada sesuatu hal yang sangat sensitif di tengah masyarakat kita, dan itu ternyata ada syariatnya. Jamaah yang dirahmati Allah, kalau kita buka Al-Quran, ternyata ayat paling panjang dalam Al-Quran itu dalam surat apa, Pak? Al-Baqarah, ayat nomor 282, betul. Panjang sekali. Dan ternyata di situ tidak membahas tentang sholat, tidak membahas tentang haji, tidak membahas tentang umroh, tidak membahas tentang zakat, sedekah, atau berbakti ke orang tua. Yang dibahas dalam ayat paling panjang dalam Al-Quran yaitu Al-Baqarah 282 adalah tentang adab utang piutang. Karena utang ini Pak, hal paling sensitif di tengah masyarakat kita. Utang bisa menjadi ladang pahala bagi orang membantu, tapi sekaligus menjadi pemutus silaturahmi paling tajam, betul nggak? Kalau yang ngutangi sama yang ngutang sama yang ngutangi ketemu di masjid, tiba-tiba sebelahan, janjine sesasi dibayar nganti 5 sasi ora dibayar, wis salate ora bakal konsen. Sing siji mikir piye carane nagih ya toh, sing siji mikire aduh aku urung duwe duit. Akhirnya neng-nengan padahal sebelahan, arep salaman pun kagok, aduh utang iki gitu loh. Ternyata di Al-Qur'an sudah dijelaskan bagaimana ternyata utang itu punya adabnya, ada aturan yang harus kita ikuti sebagai seorang muslim. Jamaah sekalian, ternyata Rasulullah, Nabi kita, baginda Nabi itu selalu berdoa, sering berdoa di akhir sholatnya. Allahumma inni a'udzubika minal ma'sam wal maghrab. Allahumma inni a'udzubika minal ma'sam wal maghrab. Allahumma inni a'udzubika minal ma'sam wal maghrab. Sampai sahabat bertanya, wahai Rasulullah, kenapa engkau sering berdoa minta dijauhkan dari utang? Karena arti dari doa itu adalah, ya Allah, aku berlindung dari dosa dan jeratan utang. Rasulullah menjawab, karena orang kalau yang suka ngutang, terlibat utang, maka kalau bicara dia mudah berbohong, dan kalau berjanji dia mudah mengingkari. Dibayar utangnya, esok ya, wah ngono terus ya, nganti bodoh-bodoh. Nah itu kita harus hati-hati. Walaupun utang itu dalam Islam boleh, mubah. Apalagi dalam kondisi darurat, kalau kita butuh makan, nggak punya uang, benar-benar nggak makan, ya mati kayak gitu. Datang ke rumah tetangga, itu minta dipinjami uang, itu boleh. Nah, masalahnya di zaman sekarang, Pak, utang itu sudah menjadi budaya. Karena semua kita masyarakat dijerat yang namanya utang. Apalagi utang yang ada ribanya, ada bunganya. Dari kredit motor, ya, belanja di online pun ya ada bunganya. Kredit rumah, kredit mobil, semuanya kita dijebak dengan hal tersebut. Dalam sebuah kisah, ada jenazah datang ketika Rasulullah dan para sahabat sedang berkumpul. Dan Rasulullah diminta menyolati jenazah tersebut. Rasulullah bertanya, apakah jenazah ini, mayit ini punya utang? Para sahabat menjawab, dia tidak punya utang ya Rasulullah, ayo kita sholatkan. Langsung disolati oleh Rasulullah. Lain waktu datang jenazah kedua, Rasulullah bertanya lagi, apakah orang ini punya utang? Dijawab oleh para sahabat, punya ya Rasulullah. Rasulullah bertanya lagi, apakah dia punya harta yang bisa melunasi utangnya? Ada ya Rasulullah. Langsung oleh Rasulullah jenazahnya disolati. Datang jenazah ketiga, Rasulullah bertanya, apakah mayit ini, jenazah ini punya utang? Dijawab oleh para sahabat, punya ya Rasulullah. Apakah dia punya harta yang cukup untuk melunasi utangnya? Dijawab, tidak ada ya Rasulullah. Kalau begitu kalian saja yang menyolati. Rasulullah balik badan. Nauzubillah min dzalik, Rasulullah tidak mau menyolati orang yang punya utang. Sampai salah seorang sahabat langsung pasang badan, ya Rasulullah, saya yang akan membayari utang dari jenazah ini. Baru Rasulullah balik badan dan mau menyolati orang tersebut. Ini artinya urusan utang ini menjadi sesuatu yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat kita. Pemutus silaturahmi paling tajam, tapi menjadi ladang pahala kalau misalnya kita bantu dengan cara niat yang benar, niatnya mencari ridho dari Allah. Jadi ada 11 adab utang piutang yang akan kita bahas pagi ini, nggak lama-lama kok jamaah.
paling 10 menit nggih. Apa saja yang harus dilakukan tentang adab utang piutang dalam agama Islam, dan kita harus pahami itu semua supaya kita tidak terjerat dalam urusan ini, bahkan dengan saudara sendiri pecah, dengan tetangga sendiri berjauhan, dengan kawan putus hubungan gara-gara ingkar dari urusan utang piutang. Yang pertama adalah adab nomor pertama, jangan pernah tidak mencatat utang piutang. Ini yang isi dari ayat paling panjang di Al-Quran. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kalian menuliskannya. Ini masih panjang lagi Pak dari ayat tersebut, tapi intinya kalau ada teman, saudara, kawan berhutang ditulis. Ada materainya pun boleh. Misal saya pinjam uang nih sama Pak Zuher, Ji, jadi duit Ji, gitu loh, dipinjem ya tanda tangan bareng, di foto. Kalau zaman sekarang sudah ada foto, sudah ada HP, di video. Buat bukti apa? Jangan sampai ketika jatuh tempo nanti janjinya sebulan nggak dibayar, ngeles saja, tinggal tunjukkan foto atau videonya, loh bukti loh kamu ngutang. Ya, hal ini sudah terjadi sangat mengerikan. Belum lama kawan saya meninggal dunia, masih muda 50 tahun, dosen dari perguruan tinggi ternama di Indonesia. Saya layat teman-teman, wajahnya biasa saja. Nggak berapa lama, sebulan kemudian saya ketemu dengan salah satu teman, aku nagih hutang. Nanti, kui sing mati wingi 400 juta rung dibayar. Saya madep, ya Allah. Kok ora ditagih langsung, nunggu tenang dikit. Dia cerita sudah datang ke rumah istrinya dan istrinya udah delek-delek. Karena utang itu tidak pernah disampaikan kepada istrinya, tapi ada catatannya. Ini perintah Al-Quran, dicatat dan ditunjukkan ke istrinya. Ini loh, suamiku tuh ngutang pada saya 400 juta, tanggal sekian, tanggal sekian. Istrinya memang nangis, Pak. Bayangkan meninggal dunia, wafat, tapi meninggalkan utang 400 juta yang harus ditanggung oleh istri dan anaknya. Itu ngeri. Istrinya nyerah, pasrah, nggak bisa bayar. Akhirnya teman saya ngomong dengan santai, ya wis, sesuk ning akhirat tak tuntut langsung. Saya tak adukan ke Gusti Allah. Wah, itu ngeri. Baru kejadian beberapa bulan yang lalu. Adab nomor 2, jangan pernah tidak berniat tidak melunasi utang. Hadis dari Rasulullah dari Ibnu Majah, siapa saja yang berutang sedang ia berniat tidak melunasi utangnya, maka akan bertemu Allah di akhirat nanti sebagai seorang pencuri. Jadi Pak, kalau kita punya utang dan kita niatnya wis rasa tak bayar, wong ya suwe-suwe lali. Nanti di hari kebangkitan Pak, jidat kita ditulis sebagai apa? Maling, pencuri. Karena kita memakan hak dari saudara kita dengan cara berhutang, tapi kita berniat tidak membayarnya. Nauzubillah min dzalik. Ada nomor 3, punya rasa takut jika tidak membayar utang, karena alasan dosa yang tidak diampuni jika tidak masuk surga. Hadis riwayat dari Muslim, semua dosa orang yang mati syahid diampuni kecuali utang. Hadis dari Nabi ini. Ini Nabi ngendika kabeh dosa diampuni kecuali urusan utang. Jadi ini sangat sensitif. Terus berikutnya nomor 4, jangan merasa tenang kalau masih punya utang. Hadis riwayat Ibnu Majah, barang siapa mati dan masih berutang 1 dinar atau dirham, maka utang tersebut akan dilunasi dengan kebaikannya. Karena di sana di akhirat tidak ada lagi dinar dan dirham. Nah, mungkin kasus seperti teman saya tadi. Karena dia tidak mampu membayar, meninggal duluan, istri nggak membayar, nah nanti nih teman saya satunya lagi bisa nuntut. Diambil dari kebaikannya senilai 400 juta. Cuman kalau kebaikannya banyak, ya oke. Kalau nggak punya kebaikan, dia menjadi orang yang bangkrut di akhirat. Nauzubillah min dzalik. Nomor 5, jangan pernah menunda membayar utang. Hadisnya dari riwayat Bukhari, Muslim, dan Nasai, menunda-nunda bayar utang bagi orang yang mampu adalah kezoliman. Kita ini dicap sebagai orang zolim, Pak. Kalau kita pernah utang kepada seseorang, tapi kita nunda-nunda. Punya utang 500.000, duit-duit orang yutolan bayar, rasanya males banget, abot banget. Ditunda-tunda terus. Wah, mending tak ganti handphone anyar. Mending tak piknik di Gunung Kidul, misalnya tahu. Padahal ada uang 500.000 punya teman kita, saudara kita yang sudah berbulan-bulan harus diselesaikan, tapi kita awal, ya toh. Wes cekel wae lah, sesuk ben wonge lali. Ini nauzubillah min dzalik, kita disebut sebagai orang-orang yang zolim. Nomor 6, jangan pernah menunggu ditagih dulu baru membayar utang. Hadis dari riwayat Bukhari, Rasulullah bersabda, sebaik-baik orang adalah yang paling baik dalam pembayaran utang. Saya ke Pak Zuhir, aku menjilih sebulan nih. Ternyata baru 3 minggu, saya sudah punya uang tak balikan kepada beliau. Wah, itu dicap sebagai orang baik. Saya dapat pahala menepati janji, Pak Zuhir dapat pahala membantu orang dalam kesusahan. Masya Allah. Sama-sama baik itikadnya. Tapi kalau ada yang khianat, ada mengingkari, dosanya buat yang berhutang karena menunda-nunda pembayaran. Nomor 7, jangan pernah mempersulit dan banyak alasan dalam pembayaran utang. Hadis riwayat Nasai, Rasulullah bersabda, Allah Azza wa Jalla akan memasukkan ke dalam surga
orang-orang yang mudah ketika membeli, menjual, dan melunasi utang. Jadi kita akan mendapat nilai plus Pak, pahala, kalau kita itu bisa menepati janji kita. Hal jual beli kita lakukan dengan syariat yang benar, membayar utang pun dengan cara yang benar, karena kita tidak cedera janji. Nomor 8, jangan pernah meremehkan utang meskipun sedikit. Hadis riwayat Tirmizi, Rasulullah bersabda, ruh seorang mukmin itu tergantung kepada utangnya sampai utangnya dibayarkan. Ini ngeri juga Pak, karena ada para ulama yang menjelaskan yang disebut tergantung ini, kalau kita masih punya utang di dunia belum selesai, kita meninggal, maka ruh kita itu tergantung antara langit dan bumi. Allah belum menerima sebelum utang itu dibereskan. Makanya kalau ada pemberangkatan jenazah Pak, ada sambutan, biasanya upacara pelepasan, MC-nya sering ngomong kan, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, para takziah, jika si mayit jenazah ini masih ada utang, tolong nanti hubungi keluarganya supaya diselesaikan. Ini 400 juta ya kaget ya Pak Darujat. suruh kayak gitu, kaget uang segitu. Oke. Nomor 10. Oh ya, nomor 9 tadi dari hadis Rasulullah, jangan pernah berbohong kepada pihak yang memberi utang. Sesungguhnya ketika seseorang berutang, maka bila berbicara ia akan dusta, dan bila berjanji ia akan mengingkari. Ini resikonya. Karena namanya ditagih utang tuh pasti tidak penak. Saya pernah ngalami kok Pak. Tekani wong bank ini mumet ya. Tanggal semene rungono duite, wah wis rasane enggak karu-karuan. Jadi itu sudah menjadi sifat kalau kita berhutang, maka gampang janji-janji. Nomor 10, jangan pernah berjanji jika tidak mampu memenuhinya. Quran surat Al-Isra ayat 34, dan penuhilah janji, karena janji itu pasti dimintai pertanggungjawaban. Misal kondisi terdesak banget, pas bayar utang belum ada uangnya, nggak usah ngomong, sesuk Selasa tak bayar, wah itu menggedabus, hanya untuk mundur. Lebih baik kata-katanya, Mas saya usahakan secepatnya, doakan saya akan usaha sepenuhnya, jual apapun, kerja apapun, biar saya bisa lunasi utang kepada panjenengan. Itu lebih enak ya, walaupun orang kadang kapan-kapan deh, kita bayarnya seperti itu. Yang penting doakan saya akan berusaha. Nah, sambil jalan itu kita ikhtiar supaya bisa melunasi utang tersebut. Dan nomor 11, jangan pernah lupa doakan orang yang telah memberi utang. Ini adab tertinggi. Dalam hadis riwayat An-Nasai dan Abu Dawud, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa telah berbuat kebaikan kepadamu, balaslah kebaikannya itu. Jika engkau tidak menemukan apa yang dapat membalas kebaikannya, maka berdoalah untuknya, sampai engkau menganggap bahwa engkau benar-benar telah membalas kebaikannya. Saya sudah diutangi Pak Zuhair, belum bisa balas, misalnya saya diam-diam berdoa. Rasa pamer, aku sedulangnya kue lo, nggak usah. Tinggal saya berdoa, ya Allah, mugi-mugi Pak Zuhair, jenenge kata, ya Allah, usaha percetakan yang maju, ya Allah, karena bantu saya dan mampukan saya melunasi utang saya. Itu insya Allah lebih powerful dibandingkan hanya janji-janji saja. Lalu berikutnya, soal utang piutang. Bagaimana kalau utang tersebut melewati batas waktu yang sudah ditentukan? Gantian saya utang ke Pak Indro. Pak Indro, saya utang 10 juta tahun 2010. Nah, ketika ini kok saya ngeyel, misalnya saya mundur bayar sampai 2025, saya berarti 15 tahun saya belum bayar utang tersebut. Pak Indro nagih ke saya, ya wis tak bayar, ternyata uangnya ada, maka saya membayar tetap nilainya 10 juta. Pak Indro minta, yo 10 tambah itu yo, jadi 13. Nah, itu tidak boleh. Jatuhnya adalah riba. Ini baru utang loh Pak. Kalau ngomong riba malah hukumannya lebih kejam lagi. Ya, riba itu adalah semua tambahan yang terjadi karena akad utang. Al-Baqarah 278, 279, barang siapa orang yang memakan riba, maka diperangi Allah dan Rasulnya. Bukan hanya hukum dosa besar Pak, diperangi Allah dan Rasulnya. Kira-kira menang betul Pak? Ora bakal, selendek siti nabrak truk di sana. Itu yang mengerikan. Jadi ketika saya membayar ke Pak Endro 10 juta, saya lunas utang, Pak Endro juga nerima, dan tidak ada tambahan. Pak Endro dapat pahala sebanyak-banyaknya karena membantu saya. Saya dapat dosa karena ngeyel tadi. 15 tahun gak dibayar. Beda kasusnya kalau misalnya saya pinjam ke Pak Endro 10 tahun lalu bentuknya emas. Aku jili duit nih, butuh duit. Nah, sama Pak Endro, saya pinjami 10 gram emas. 10 gram emas tahun 2010. Harganya masih kurang lebih 350.000 per gram. Saya ngeyel selama 15 tahun nggak bayar, baru 2025 ditagih, nagihnya bukan bentuk uang Pak, emas. Jadi uang bayar uang, emas bayar emas. Maka saya harus cari emas batangan 10 gram. Dilalah nilainya sudah 1,6 juta sekarang Pak. Berarti saya harus bayar 16 juta. 16 juta betul nggak? 16 juta, padahal dulu pas ngutang nilainya cuma 3,5 juta. Itu tidak riba. Ya, Pak Endro untung dari itu boleh, karena tidak ada akad
perjanjian sebelumnya, tidak ada riba di sana, dan beliau mendapat untung dari kenaikan harga emas. Ibu-ibu ngapunten mungkin pernah pinjem gelang punya tetangganya itu pirang tahun, ternyata harus dibayar sekarang, maka harus siap konsekuensi berapa gram yang dipinjam kembalikan dengan yang dipinjam tersebut. Lalu terakhir, tugas kita Pak sebagai umat Islam, insya Allah yang hadir di masjid ini sholatnya insya Allah rajin semua, amin. Artinya sudah bisa konsisten ke masjid. Tapi jangan sampai ruh kita nanti ketika mati tergantung antara langit dan bumi gara-gara masih punya utang. Monggo Pak, mari kita masing-masing nanti pulang ambil kertas. Dieling-eling tahun berapa masih punya utang. Misal dicari nih setahun lalu, wah ketemu. Setahun ini aku nanti utang sopo-sopo. 5 tahun yang lalu, wah ya orang ketemu aman. Cari 10 tahun dieling-eling Pak. Dieling-eling Ibu nyari apa utang? Saya tak cari juga Pak. Wah ternyata kelingan, saya pernah utang sayur dengan Pak Sailan. Wah ya tau ya. Udah tak bayar itu Pak. Le utang 2.000 songo misalnya kayak gitu. Itu harus dicari Pak. Sampai ternyata ketemu 10 list utang yang belum dibayar. Diniatkan kertas tersebut bawa ke atas sajadah, berdoa, ya Allah mampukan saya membayar utang ini. Agar nanti ketika aku meninggalkan dunia, ya Allah tidak membawa beban apapun. Dapat rezeki bayar nomor 15. Diurutkan dari yang paling kecil sampai paling gede. Nomor 1 sampai nomor 15 misalnya itu. Untuk rezeki nomor 15 coret bayar. Kepada yang bayar kita minta maaf karena telat bayar, minta didoakan dan kita doakan beliau. Dapat rezeki lagi nomor 14 bayar coret, sampai terakhir nomor 1 nanti lunas, rasanya lego. Datang ke masjid prengas-prenges ya, ora wedi meneh ana sik nagih. Bapak Ibu, doa dari Rasulullah ini dihafalkan, kita amalkan agar hidup kita terbebas dari utang. Mari sama-sama, Allahumma ini a'udzubika minal ma'sam wal maghram. Sekali lagi, Allahumma ini a'udzubika minal ma'sam wal maghram. Artinya, ya Allah, aku berlindung dari dosa dan jeratan utang. Diamalkan Pak. Nyun sewu, mungkin masih ada yang punya tanggungan belum selesai. Baca ini Pak, sehari ratusan kali, ribuan kali boleh. Mungkin dengan akan berbesmili kalau zikir dengan ini, karena kita benar-benar minta sama Allah, ya Allah, sholatku wis sregep, sholatku rajin, tapi ya Allah urusan utang bantu saya ya Allah untuk melunasinya. Semoga kita semua dijauhkan dari utang, jauhkan dari keburukan utang, dan benar-benar bersih ketika nanti kelak kita meninggalkan dunia ini. Kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.